untuk mengubah berbagai input atau sumber-sumber daya menjadi output berupa barang atau jasa. Dengan kata lain, teori produksi ini proses untuk mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam produksi ini terdapat input, yang mana input ini ialah sumber-sumber daya yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Input ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada faktor produksi manusia atau human resource. Faktor ini meliputi tenaga kerja dan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua ada faktor produksi bukan manusia atau non-human. Faktor ini meliputi tanah, bahan mentah, dan modal atau seperti mesin-mesin produksi, peralatan, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya ada elemen input sistem produksi. Pada elemen input sistem produksi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja ini merupakan orang yang terlibat dalam proses produksi yang diklasifikasikan sebagai input tetap. Yang kedua ada modal atau kapital. Modal ini dalam jangka pendek diklasifikasikan sebagai input tetap. Dapat berupa fasilitas peralatan, mesin produksi, bangunan pabrik, gudang, dan lain-lain. Yang ketiga ada material. Material ini merupakan bahan baku di dalam produksi. Dia merupakan input variabel. Yang keempat ada energi. Energi ini berupa bahan baku, tenaga listrik, air, dan lain-lain. Terus yang kelima ada tanah. Tanah ini merupakan lokasi atau ruang untuk kita mendirikan sebuah pabrik, gudang, dan sebagainya. Yang keenam ada informasi. Informasi ini mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, harga produk di pasar, perilaku pesaing, peraturan ekspor impor, dan lain-lain. Yang terakhir yang ketujuh yaitu manajerial. Manajerial ini merupakan supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kinerja sistem secara terus-menerus. Selanjutnya ada elemen output sistem produksi. Elemen ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama ada kuantitas produk. Kuantitas produk ini sesuai dengan pesanan konsumen atau permintaan pasar, diukur dalam satuan unit. Yang kedua tingkat efektivitas, rasio output aktual terhadap output yang direncanakan sesuai permintaan pasar. Yang ketiga banyaknya produk cacat, diukur dalam satuan unit atau persentase dari output yang diproduksi sesuai permintaan pasar. Yang keempat ada biaya per unit output, diukur dalam satuan mata uang. Selanjutnya ada karakteristik kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen atau pasar. Hubungan antara input dan output dinyatakan dalam model fungsi produksi, yaitu Q sama dengan Fxi. Perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa menggunakan dua jenis input, yaitu tenaga kerja L dan modal K. Fungsi produksinya yaitu Q sama dengan FLK. Selanjutnya pengambilan keputusan produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ini ada dua macam input yang digunakan, yaitu input tetap dan input variabel. Input tetap ini yaitu input yang dapat dirubah jumlahnya ketika produsen bermaksud merubah